Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama nafar khususan ahli babil kitab Syekh Sadiq bin Abdullah bin Sabil al-Qadara min asy-Syafi'i Syekh al-Allama Muhammad Nawawi al-Bandari al-Jami' asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tasi'un yang ke-9. Pak Idris, sudah ketemu? Belum. Belum udah. Belum ketemu tuh, belum buka. At-Tasi'un yang ke-9. Kalau tis'atun itu 9, kalau tasi'un ke-9. Yang ke-9 dari rukun sholat as-sujudu itu sujud. Marrataini 2 kali. Ai fi kulli raqatin artinya di setiap rakaat. Dalam setiap rakaat sujud 2 kali. Wa yusannu dan disunnahkan ayyaqula membaca fihi di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang wajib itu sujudnya, sementara membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu hukumnya sunnah. Seandainya enggak baca ya apa-apa, sujud langsung menang wae. Faqad warada dan sungguh telah ada an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir annahu qala sesungguhnya Uqbah bin Amir berkata, lamma nazalat ketika turun fasabbih bismi rabbikal alim. Surat apa ini? Al-Waqi'ah kayaknya ya. Fasabbih bismi rabbikal alim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal alim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha, maka jadikanlah ayat fasabbih bismi rabbikal alim itu fi ruku'ikum di rukuk kalian, maka bacanya subhana rabbiyal alimi wa bihamdi. Itu berawal dari turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal alim. Walamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Kalau dulu kecil namanya surat Sabihis. Qala, maka Rasulullah menyampaikan ij'aluha fi sujudikum, maka jadikanlah bacaan subhana rabbiyal a'la atau dari sabbihisma rabbikal a'la fi sujudikum di sujud kalian. Wa yahsulu dan cukup aslus sunnati dasar sunnahnya bimarratin membacanya sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi membaca sekali itu sudah cukup dihitung sunnah. Wa adnal kamali dan
mendekati sempurna, salasun 3 kali, thumma khamsun kemudian 5 kali, thumma sab'un kemudian 7 kali, summa tis'un kemudian 9 kali, thumma ihda asyarata kemudian 11 kali. Yang penting ganjil 3, 5, 7, 9 atau 11. Wala yazidu dan tidak boleh menambah atau tidak diperkenankan menambah ahadun seseorang ala dzalika melebihi 11 kali hitungan tadi. Sawaun sama saja bagi al-munfaridu orang yang sholat sendiri. Maksimal berarti 11. Baik dia sholat sendiri atau wa imamu qaumin atau imamnya satu kaum mahsurina yang mereka rodina bersepakat bitatwili dengan membaca panjang. Kalau dia jadi imam itu hendaknya cuma baca 3, kecuali memang di masyarakat itu terbiasa sholatnya panjang, maka boleh sampai 11. Wal makmumu atau ia jadi makmum. Kalau sholat sendiri, kalau makmum itu bebas, tapi kalau imam harus persetujuan dari makmum, dari jamaahnya. Wa yazidu dan menambah min dzikrin dari bacaan zikir. Ini kalau sholat sendiri atau jadi makmum. Nah, kalau jadi imam yo lihat kondisinya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma ya Allah, laka hanya untuk engkau sajadtu aku bersujud, wabika dan hanya kepada engkau amantu saya beriman, walaka dan hanya untuk engkau aslamtu aku Islam atau aku pasrah. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian malah kadang super kilat ya, buat. Apalagi ada yang Pak beli es, wah sebelah, wah es. Kadang nunggu orang itu kalau belum sholat nggak datang, giliran takbir malah datang. Beli paket. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini biasanya dibaca kalau sajadah sujud tilawah. Sajada sujud wajhiya wajhku lilladzi untuk zat khalaqahu yang telah menciptakan wajah, wa sawwarahu dan membentuk wajah, dibentuk sedemikian rupa modelnya sampai kayak begini. Jutaan miliaran manusia kok yo enggak sama ya. Walaupun katanya kembar tetap ada bedanya kan. Wa syaqqa dan memberi atau membuat ada manfaatnya sam'ahu pendengaran, wa basarahu dan penglihatan. Tabarakallah maha berkah Allah ahsanul khaliqin sebaik-baik zat yang menciptakan. Wazada dan menambah fir raudhah dalam kitab raudhah fi haulihi wa quwwatihi qabla tabaraka. Kalau dalam kitab raudhah itu ada tambahan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca sekali aja sudah. Sekali aja. Ya. Kalau sholat sendiri mah bebas lagi. Ya, kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tadi maksimal 11.
Nah, bacaan tambahannya itu dibaca kalau ia posisi sholat sendiri atau jadi makmum. Kalau misalnya dia makmum, imamnya belum bangun-bangun, ya wis baca itu. Wa yusannu, dan disunnahkan iktsarud du'ai, memperbanyak doa. Fi sujudi, di dalam sujud. Li hadis muslimin, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Bunyi hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ay rahmatihi wa afihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Ini bunyi hadisnya. Sunnahnya ketika sujud itu memperbanyak doa. Tapi tadi kalau sholat sendiri atau jadi makmum. Kenapa? Karena ini berdasarkan hadis aqrabu ma yakunul abdu. Aqrabu, yang paling dekat. Aqrab itu paling dekat. Kalau qaruba dekat, taqarrub mendekat. Kan sering kita mendengar ya. Semoga ibadah kita menjadi wasilah taqarrub. Nah, taqarrub itu proses mendekat. Kalau aqrab lebih dekat, maka kerabat itu dari kata qoroba, dekat. Kerabat di sini kan dekat ya, entah keluarga dekat atau aqrabu ma yakunul abdu, posisi yang paling dekat dari seorang hamba min rabbihi, kepada Tuhannya. Ai dekat rahmatihi, rahmat Tuhannya, wa afihi, dan ampunan Tuhannya, wa huwa sajidun, orang itu dalam posisi sujud. Wa afihi ini ada waw. Ada waw. Wa afihi kan? Oh, wa afihi. Iya, wa afihi. Afun. Rahmatihi, rahmatnya, wa afihi, dan ampunannya. Wa huwa sajidun, sedangkan orang itu, hamba itu dalam posisi sujud. Fa'aksiru, maka perbanyaklah ad-du'a, doa. Makanya kadang ada di masjid-masjid tertentu itu kalau sujud terakhir agak lama. Saya kalau ngajar malam Senin, yang malam Senin ketiga itu di Masjid Kalibaru, itu imamnya kalau sujud terakhir memang bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari sujud biasanya. Tapi itu kan karena udah jadi kebiasaan, maka makmum di situ ya udah tahu bahwa biasanya kalau sujud terakhir itu agak lama. Dan memang itu posisi yang terbaik. Dan wahwa sajidun, orang lagi sujud, perintahnya fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah membaca doa. Ai fi sujudikum, artinya dalam sujud kalian. Faqaminun, maka jelas. Ai fahaqikun, ai yustajaba lakum, jelas akan diijabah oleh Allah. Ya Allah, moga-moga nggak terdepok lagi. Ini udah dijabah. Dijabah. Iya, kalau pas lagi sujud itu perintahnya untuk memperbanyak doa. Apalagi kalau sholat sendirian. Karena hadisnya itu adalah posisi terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka perintah Rasulullah fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah membaca doa. Qala al-Baghawi fil Masabih anis Syaikhaini, berkatalah Imam al-Baghawi dalam kitab Masabih anis Syaikhaini, dari dua syekh, dua ahli hadis, Bukhari dan Muslim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau membaca,
fi sujudihi dalam sujudnya, yang dibaca Rasulullah ketika sujud. Ini kesaksian dari Abu Hurairah, bapaknya kucing. Hurairah itu kucing kecil. Nah, Abu Hurairah itu pecinta kucing, kemana-mana ya dikindili kucing, lama-lama dipanggil bapaknya kucing. Lantar kalau kemana-mana bawa burung, lama-lama ya bapaknya burung. Kalau kemana-mana bawa joran, Abu Hurairah itu namanya aslinya kan Abdurrahman bin Sakhr. Cuma karena seharinya bawa kucing yang dipanggil bapaknya kucing. Justru malah julukannya itu yang lebih dikenal daripada nama aslinya. Ya kadang di kita ya banyak ya, orang itu lebih dikenal julukannya daripada nama aslinya. Kayak Bang Jampang, nama aslinya siapa? Taunya Jampang aja, nggak tahu nama asli. Julukan Tile, lama-lama nama aslinya hilang jadi Tile. Mana-mana bawa pipa kan jadi bapaknya pipa. Nah, kalau yang nggak kenal kan siapa sih itu yang bapak bawa pipa mulu. Lah kalau nggak tahu namanya kan bapak pipa, lama-lama banjir ya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesaksian dari Abu Hurairah. Allahumma ghfirli dzambi kullahu taqahu wa jillahu atau wa jallahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini bacaannya Rasul. Kalau yang nyunah, orang sebelah sono kan dalilnya mana? Tuh yang nyunah yang itu loh bacanya. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku dzambi, dosaku, kullahu ya semua dosaku, taqahu baik yang kecil, wa jallahu atau yang besar. Dakun. Nah, ada tasdidnya. Makanya dakik itu artinya tepung. Tepung berarti kan kecil lembut. Kayak daqaiqul akhbar. Nah, itu kan hal-hal yang lembut, hal-hal yang rahasia dari akhbar, dan jamak dari khobar, informasi. Daqo lembut, kecil. Dosa-dosa yang kecil, wa jallahu, dan dosa yang besar. Awalahu, baik dosa yang awal, wa akhirahu, maupun dosa yang akhir. Wa alaniyatahu, dosa yang terang-terangan, yang kelihatan. Wa sirrahu, maupun dosa yang umpet-umpetan, diumpetin, ketahuan. Dilalah HP-nya lupa, gak ke bawah ya. Rasulullah aja masih minta ampunan ya. Orang yang maksum itu artinya orang yang terjaga dari dosa. Nah, beliau minta ampunan itu dalam rangka ngajari kita umatnya yang banyak dosa ini, kalau baca ketika sujud, kalau yang umum kita baca ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya sekali-kali baca Allahumma ighfirli dzambi kullahu taqahu wa jallahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan, yang rahasia. Waqalat Aisyah, dan bercerita Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqattu Rasulullah Faqattu, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, di satu malam, minal firashi atau minal farashi, dari tempat tidur.
Berarti kalau boleh dibahasakan ketika Aisyah itu ngelilir, kelilir Indonesianya apa? Terbangun, melidur, terjaga. Begitu terbangun, melihat ke sebelah, di sampingnya Rasulullah nggak ada, gitu. Nah, kalau kita ya, alah salah di pos 28 ya betul. Pasti. Ya, iya. Asal di pos 28 ya tetap. Faltamis. Oh, itu. Ada tak ya? Faltamis tuhu, maka aku mencarinya. Begitu, mungkin kalau boleh dibahasakan kan begitu melek lah, kok nggak ada di samping. Nah, faltamis tuhu, maka saya mencarinya. Fawaqatu, bukan. Fawaqat yadi ala badani qadamaihi. Ya mungkin nyarinya kan kayak begini ya, gelap kali ya. Maka tanganku menyentuh ala badani qadamaihi, ke apa itu, telapak kaki dalamnya gini deh, ke dalam telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fil masjid, dan ketemunya Rasulullah itu ada di masjid, bukan di pos 28 ternyata ya. Adanya di masjid, bukan di pos man, dan di bawah pohon apa itu loh, 49. Bawah pohon belaka. Wa huma mansubatani, dan telapak Rasulullah itu ngadep ke atas. Oh, berarti kakinya sembujung ya. Sembujung apa? Kan ngadep ke atas kan begini ya. Selonjor. Wa huwa yaqulu, dan beliau sambil membaca, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, berlindung. Aku berlindung biridhoka, dengan ridhomu, min sakhatika, dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika, dengan ampunanmu, min uqubatika, dari siksamu. Wa a'udzu bika, wa a'udzu, dan aku berlindung bika, kepada engkau, minka, dari engkau. Bika, minka, aku berlindung kepada engkau, dari engkau. Maksudnya aku berlindung kepada engkau, minka, dari marahmu, dari murkamu. La ahsi sana'an alaika, tidak bisa saya menghitung, saya tidak bisa menghitung sana'an, pujian, alaika, kepada engkau, anta, ya engkau, kama asnaita, seperti engkau memuji, ala nafsika, kepada diri engkau. Kalau ini masih sering dengar ya. La aksi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Titik. Ini bacaan-bacaan yang dibaca. Jadi bacaan sujud bukan hanya satu macam, bermacam-macam. Titik. Wa yusannu, dan sunnah, fathu ainihi, membuka kedua mata alias melek, halatas sujudi, ketika sujud. Bahkan sholat dengan merem itu makruh secara umum, kecuali kalau dengan merem bisa lebih konsentrasi, ya monggo silakan merem. Tapi kalau merem sama melek kok sami mawon, lah yang melek ya begitu, merem ya begitu, ya wes lebih baik melek. Lah kalau melek kok depannya itu ada kaos partai, kebetulan yang make lawan politik, waduh, yo, ayo. Tapi kalau enggak musim pemilu enggak seru lah ya. Kalau pas musim pemilu, begitu dia datang di rakaat kedua, depannya pakai kaos yang musuhnya, wes merem, sholatnya merem. Tapi kalau melek sama merem kok sama saja, ya lebih baik melek, karena merem dalam sholat itu secara umum hukumnya makruh. Maka di situ dikatakan wa yusannu, dan hukumnya sunnah, fathu ainaihi, membuka kedua matanya alias melek, halatas sujudi, ketika
sujud. Tapi kalau sujud kebanyakan kita ini melek atau merem sih? Merem ya? Nah, iya, padahal itu makruh. Perintahnya melek. Kalau karpetnya lama nggak divakum, ngebul. Apa pakai masker? Secara umum sholat sambil merem, menjamkan mata itu makruh. Yang sunnah itu melek. Kecuali tadi, kalau dia merem kok bisa lebih khusyuk daripada melek, ya wes silakan merem. Tapi kalau melek, merem sama aja, ya wes lah, lebih baik melek. Al-ashiru yang nomor 10, at-tumakninatu tumakninah fihi, di dalam sujud. Berarti yang rukun itu sujud dan tumakninah, sementara membaca tasbih sunnah. Ai as-sujudu, artinya di dalam sujud. Wahada, dan ini maksudnya tumakninah. Wahabihi, dan ini tumakninah ini. Ibda syurutis sujudi, salah satu dari syarat-syaratnya sujud. As-sab'ati, yang 7. Syaratnya sujud supaya sujudnya itu benar dan sah ada 7. Allati sata'ti fi kalamil musannifi radhiyallahu anhu, yang akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi nanti ada bab khusus yang bahas masalah sujud. Entah di bab berapa itu. Di situ tulisannya sata'ti. Sata'ti itu nanti yang akan datang. Nanti akan ada bahasan khusus dari kalamil musannif, dari tulisan musannif. Musannif itu yang penulis, pengarang kitab ini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tentang syarat-syaratnya sujud, tentang jenis-jenisnya sujud. Sujud yang boleh itu kan cuma ada 4. Sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. 4-4-nya ini syarat ketentuan berlaku. Artinya secara umum 4 sujud ini harus dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Kalau sujud sholat, iya. Sujud sahwi, iya. Sujud tilawah, iya. Nah, kalau sujud syukur, main catur, menang, langsung sujud ya Pak Ji ya. Oh, alhamdulillah. Ya, sujudnya madem nih. Kalau pas kebetulan ada kiblat, oke. Lah tadi pas main catur wudu enggak? Lah kalau pas kebetulan wudu dan belum batal, ya tempatnya suci apa enggak? Lah terus nutup aurat apa enggak? Lah kan ya. Iya. Main bola kan ya. Oh iya, main bola, main catur. Kalau perlu malah mancing lah ya. Mancing madep bola gitu ya. Begitu tarik, wah segede bocah. Langsung alhamdulillah sujud nyemplung. Nyambur ramekannya. Kata ikan kesempatan gendam nih lah. Ya, yang sujud syukur memang jadi polemik ya. Secara umum memang sujud syukur itu syarat ketentuan sama dengan sujud-sujud yang lain. Walaupun ada sedikit ulama yang memperbolehkan sebagai ekspresi rasa syukur, spontan orang itu sujud. Ya rata-rata kalau kita melihat di TV pemain opo kayak bulu tangkis, opo dangdutan yang di Indonesia, ayo begitu menang kan? Iya. Oh, langsung sujud. Ya Bu, sujudnya sujud apa ya Bu? Nanti di bahasan tersendiri tanpa berapa itu tentang sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara, yang nomor 11. Al-julusu bainas sajdataini, itu duduk di antara 2 sujud. Dalam sholat itu ada 6 apa 7 macam duduk. 7 kalau nggak salah ya. Yang 6 iftiros, yang 1 tawarruk. Iftiros itu duduk yang kayak kakian awal itu loh, yang kaki kiri didudukin, itu namanya iftiros.
Kalau yang kaki kiri diselonjorin ke arah kanan itu tawarruk. Semua duduk dalam sholat itu pakai iftirosh. Iftirosh itu yang kaki kiri didudukin. Kecuali tahiyat akhir yang tidak ada rencana untuk sujud sahwi. Kalau walaupun kita tahiyat akhir, tapi kalau nanti ada rencana sujud sahwi karena nanti tadi mungkin kunutnya ketinggalan atau tahiyat awal ketinggalan atau ragu jumlah rakaat, walaupun itu tahiyat akhir, maka duduknya tetap pakai duduk iftirosh kayak duduk tahiyat awal itu, biar nggak lupa. Kalau duduk tawarruk, begitu tahiyat selesai langsung salam, udah sholatnya ada yang lupa, sujud sahwinya lupa. Lah kalau sujud sahwinya terus lupa gimana? Enggak apa-apa menurut sunat ini. Oh iya sunah ya. Ya wes lah. Allah Maha tahu. Allah enggak rewel. Kalau memang jaraknya masih dekat, misalnya assalamualaikum, keingetan lu tadi tahiyat awal ketinggalan, boleh langsung sujud. Kalau jaraknya masih dekat. Tapi kalau sarung udah dilepas, peci udah dilepas, graji udah nyalain man. Lah, ya wes lah, wes. Allah Maha tahu lah. Nandainya gampang saja. Kalau kita sama-sama mampu di depan kita, nandainya gampang. Kalau dia tahiyat terakhir duduknya masih duduk biasa, tanya tanda, lu lupa ya. Pasti kan aku, iya gua nggak konsen. Nah, lain lagi kalau tetangga sebelah, Pak. Ini udah salah. Tetangga sebelah yang suka gitu kan. Yang suka teriak-teriak itu, ia berpatokan sholat yang tidak ada tahiyat awal, maka walaupun tahiyat akhir duduknya tetap iftirosh. Subuh terus sholat sunnah yang dua itu, lah mereka tahiyat akhirnya tetap pakai iftirosh. Mereka, kalau kita enggak. Kalau kita tahiyat akhir duduknya tawarruk, kecuali tahiyat akhir yang nanti rencana mau sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan penyebabnya ada 6. Kunut bacaannya, berdirinya ingat sami Allahu liman hamidah, tangan udah diangkat, bacaannya lupa. Allahumma. Nah biasanya kan kalau jamaah ke mushola kan tinggal amin. Pak Ji. Begitu musholanya dibongkar kan sholat di rumah. Sami Allahu liman hamidah, tangan udah diangkat nih. Teman bacaannya lupa. Allahumma. Begitu kesel Allahumma enggak inget Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lah wong nasi udah mateng nih. Berdirinya ingat tapi bacaan kunutnya lupa, ya sama, nanti ganti sujud sahwi. Kemudian tahiyat awal, duduknya ingat, tahiyatnya lupa. Kan tahiyat awal dan duduknya berarti kan dua yang berbeda nih. Duduknya ingat nih, cuman begitu duduk lupa. Apa ya? Wah lupa lah. Nah maka nanti sujud sahwi. Kemudian lupa membaca selawat di tahiyat awal. Tahiyat itu kan selesai begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu selesai tahiyat itu. Lah membaca selawat di tahiyat pertama itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ketinggalan diganti sujud sahwi. Lah nanti tahiyat akhir kalau lupa membaca selawat untuk keluarga Nabi wa ala ali itu kan keluarga. Kan kalau dibaca total urut kan Allahumma sholli ala Muhammad, yang enggak pakai sayyidina. Ada orang yang alergi kalau baca sayyidina itu gatel-gatel. Yang kalau kita ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu cukup tahiyat awal. Lah tahiyat akhir kok belum wa ala ali sayyidina Muhammad, kok itu lupa enggak kebaca, karena itu termasuk sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini keterangannya ada dalam kitab Fathul Qorib, sarahnya kitab Takrib. Biasanya yang dasar anak pesantren itu ngaji kitab. Dalam sujud sahwi
Sujud sahwi kalau memang mau ikut aturan yang berlaku bacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau bisa, kalau nggak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa subhanallah. Kalau nggak bisa meneng wae. Kalau nggak bisa mana lagi? Kalau nggak bisa Pak, kubur. Lah sujudnya ingat tuh begitu udah begini opo yo bacanya yo. Wes meneng ae lah, meneng ae. Yang penting sujud 2 kali. Sujud Allahu Akbar, duduk Rabbi firli, sujud lagi baru salam. Kalau yang ikuti yang ada ya subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau itu enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau itu enggak hafal juga subhanallah. Kalau subhanallah tetap enggak bisa juga. Yo wis meneng wae lah, meneng. Innalillahi. Saya nengok siapa yang meninggal. Aku ora iso piye meneh. Ini saya mau nanya, ada juga Zat, kalau bayang Johor jadi imamnya kencang banget bacanya ya, sehingga saya dengar di belakang dia. Nah itu sujud yang pertama itu, tajud yang pertama dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu Zat. Jadi kan Allahumma shalli ala Muhammad doang kan mestinya bangun deh ya. Oh tahiyat. Ada terusannya itu ya. Tahiyat, Tahiyat. Oh, sampai pendengar sampai pada deg-degan loh ini. Maklumin aja lupa nama tahiyat loh kan. Iya tahiyat. Ini di belakang beneran. Ini orang kalau belajar kali ya. Tahiyat pertama. Ya, kalau tahiyat kebablasan gimana? Ya ora apa-apa Pak Ji. Kebablasan enggak masalah, tapi kalau kurang, nah itu malah nambah dengan sujud. Nah, udah lama enggak tahiyat makanya. Bersuaranya gimana itu? Bersuaranya. Gak masalah Pak Ji. Justru memang yang rukun qauli itu harusnya memang bersuara, tapi jangan sampai bersuaranya itu mengganggu yang lain. Kadang memang ada orang yang sholat itu bacanya yo, memang perintahnya yang rukun bacaan itu kan disuruh membaca. Yang namanya membaca itu harus ada suara yang keluar, tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Kadangnya memang ada orang yang kalau sholat bacanya kenceng, suharu, kanan kiri apa ini? Yang rukun qauli itu artinya bacaan. Itu kan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Itu kan harus dibaca. Nah, yang nama membaca itu harus ada suara yang keluar. Nah, suara yang keluar itu cukup didengar oleh diri sendiri, nggak perlu diperdengarkan ke orang lain. Ya kalau diperdengarkan ya tadi bisa mengganggu yang lain. Repot ya. Al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Ai artinya fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Walau fi naflin, walaupun itu ada di sholat sunnah. Sawaun, sama saja, asalla, apakah dia sholat. Jangan dibaca usolli. Kalau dibaca usolli aku sholat, tapi kalau asolat apakah dia sholat? Qaidan, dengan cara duduk, au muttajian, atau berbaring. Kalau memang bisa duduk di antara 2 sujud itu ya dengan posisi benar-benar duduk. Fala yakfi, maka tidak cukup alias tidak sah madunal julusi, selain dengan posisi duduk. Wa aqalluhu, dan minimalnya orang duduk ayyastawiyah, yaitu sama dengan jalisan orang yang duduk. Wa hadza, dan inilah wal muradu, yang dimaksud bin nahri, dengan nahar. Inda Atha, menurut Imam Atha, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wanhar,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lafaz wanhar ini kan tidak semua ulama sepakat bahwa wanhar itu dimaknai menyembelih hewan kurban. Mayoritas memang wanhar itu dimaknai menyembelih hewan kurban. Tapi menurut Imam Atta, wanhar itu tidak, bukan kurban. Wanhar itu ini loh, di bawah leher, di atas dada. Apa namanya? Sini loh. Kalau dada kan sini ya, ini agak ke atas ini loh. Sini loh. Apa namanya? Ini kan leher, dada kan sini. Ininya loh, sini loh. Ini namanya wanhar. Kerongkongan. Oh, apalah namanya. Wanhar itu loh. Ya itulah pokoknya. Kalau seandainya dipek itu orang cepet langsung napasnya sesek gitu. Itu namanya wanhar. Qala amarahullahu subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan orang yang sholat ayyastawiya, hendaknya ia tegak bainas sajdaini di antara dua sujud, jalisan dengan posisi duduk, hatta yabdua sehingga terlihat nahruhu, naharnya. Nahar itu tadi itu loh, ini loh. Sehingga ini loh kelihatan loh. Nah, ya situlah pokoknya maknanya itu loh. Apa namanya kalau Indonesianya itu? Nahar itu. Qala Syibrul Malisi, berkatalah Imam Syibrul Malisi, waqad jazama Ibnul Muqri, dan menguatkan Imam Ibnu Muqri bi adami wujubil iktidal, dengan tidak adanya wajibnya iktidal wal julusi dan sujud dan duduk bainas sajdataini di antara dua sujud fin nafli di salat sunnah. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur, kalau dalam bahasa namanya syad. Syad itu pendapat yang tidak umum. Intah, selesai. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ayyaqula, hendaknya ia membaca Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini kalau yang tarawih 20 ini kebaca enggak ya? Lebih beli udah. Lah kalau yang tarawih 8 kan alon-alon. Yang tarawih 20 ya. Muhammad oi. Lah itu yang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Saya yakin enggak kebaca ya? Enggak kan ya? Asal Rabbi firli udah ya. Kadang malah baru Allahu Akbar belum baca apa-apa udah balik lagi ya. Mendingan 8 aja lah. 8 aja. Berani promosi sono 8. Lawannya ono. Lawan. Kalau di sini mah diambil yang enak-enak aja 8. Bisa santai aja tetap woi. 2-3 jam udah diterima. Gaya-gayaan. Kalau di sini kan minta diskon 60% lah, lumayan lah ya. Itu NU lama apa NU baru. Itu kan ceritanya Gus Dur suruh diajak tarawih di rumahnya Pak Harto. Yang acara di KKND loh. Pas Pak Harto turun dari presiden kan nggak ada yang mau sowan ke Pak Harto, katanya Gus Dur sama Yeni sowan di situ. Begitu ditanya, Gus, ini nanti kita tarawihnya gimana? Gus Dur jawab, lah Pak Harto milih pakai NU lama apa NU baru? Kalau NU lama gimana Gus? Kalau NU lama itu tarawihnya 20, itu NU orang-orang lama itu. Kalau yang NU orang baru itu diskon 60%, jadinya 8. Lah kalau sini kan NU baru ini makanya. NU baru, tarawihnya diskon. Daripada 20 disalahin, 8 disalahin, lama-lama nggak usah tarawih lah, biar nggak salah. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Qauluhu Rabbi ghafirli, ini dijelaskan satu-satu.
Bacaan Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, ai ustur, artinya tutuplah, ma waqa'a, apa yang terjadi, min dzunubi, dari dosa-dosaku, wa ma sayaqa'u minha, dan apa yang akan datang. Kalau yaqa'u itu datang, kalau ada sanya artinya akan, sayaqa'u akan datang. Artinya ya Allah tutuplah dosa-dosaku yang sudah maupun yang akan datang. Itu arti dari Rabbil Fitni. Wa qauluhu, dan bacaan warhamni, dan sayangilah aku, ai rahmatan wasi'atan, karunialah rahmat yang luas. Wa qauluhu, dan arti dari wajburni, kalimat wajburni. Noman biar Jaya Perkasa majuman, baca ini Noman. Beneran nih. Aghnini, ya Allah jadikanlah aku kaya. Kalau doa untuk sendiri kan aghnini, kalau doa untuk semuanya aghnina. Aghnini, jadikanlah aku orang kaya. Wa a'tini, dan berikanlah kepadaku malan, harta, kasiron yang banyak. Ini kalau terawih nggak dibaca sih, makanya nggak kaya-kaya ya. Cukup aja. Kalau nggak banyak nggak cukup gimana? Ya udah cukup segitu aja udah. Asal tanggal 5 kenyut-kenyut, yang penting tanggal 7 cukup. Ntar kenyut-kenyut lagi ya begitu. Itu wajburni, artinya aghnini wa a'tini malan katsiran. Kata jabaro wajburni itu wa huwa min babi qatala, masuk dalam bab lafaz qatala. Ini bahasan ilmu sorof. Sorof itu ilmu mengolah kata. Kalau nahwu kan tata bahasanya, susunan kata, susunan kalimat. Kalau sorof itu kata. Wa qauluhu warfa'ni, dan bacaan warfa'ni ai fid dunya wal akhirah, artinya warfa'ni, angkatlah derajatku, fid dunya, di dunia, wal akhirah, di akhirat. Angkat derajat. Bentar lagi ada calonan RT, nyalon RT jadi. Lah kan diangkat derajat ya, Man. Nyalon mana? Lah kok hahaha. Calon mantu Pak Haji udah legowo lho, Man. Masa gak dapat biar 100 suara. Loh, kalau situ ntar jadi RT kan saya bisa agak gini, Man. Gimana gitu ya, Pak Haji ya? RT Herman. Wah, RT Herman. Calon RW mana nih, diem aja nih. Pas lah pokoknya, Man. Nanti kalau rapat RT RW di sini, Man. Rapat di sini. Kalau RT RW-nya ngumpul gimana lagi? Wal akhirah wa qauluhu warzuqni, dan bacaan warzuqni, dan berikanlah rizki untukku. Ai rizqan, rizki wasi'an, yang luas. Wa mahallu jawazid doa, dan posisi diperbolehkannya doa, bidzalika, dengan doa itu maksudnya minta rezeki yang luas, minta kaya dan lain-lain tadi itu loh. In qasada ar-rizqa, apabila maksud dari rizki itu minal halali, dari yang halal. Au atlaqa, atau diucapkan, wa illa, tapi kalau enggak, maksudnya enggak halal, haruma, maka yo dilarang. Misalnya sebelum sholat tadi gasang apa ya? Masang slot. Begitu sholat, warzuqni, biar tembus. Wah, wes. Kata malaikat kurang ajar, tapok menyon nih. Iya, sebelum sholat HP-nya dipasang, kan? Begitu Allah, begitu doa wajburni, warfa'ni, warzuqni.
Tapi dalam hatinya tebus kayak tebus. Ini sekarang udah tanggal berapa, Mas? Wah, udah lewat, aman. Udah lewat, pantesan udah ketawa ketiwi. Wahdini ay li salihil a'mal. Wahdini dan berikanlah aku petunjuk li salihil a'mal untuk memperbaiki perilaku. Wa qawluhu wa afini. Dan arti dari wa afini ay salimni, selamatkan aku min balaya, dari macam-macam musibah bala. Ad-dunya, dunia wal akhirah dan akhirat. Wa qawluhu, dan firman Allah wa'fu anni. Bukan firman Allah. Wa qawluhu, dan bacaan ini wa'fu anni ay umhu, artinya leburlah, hapuslah dzunubi, dosa-dosaku. Dikit lagi sampai lafal intah. Wa yati, dan mendatangkan fil dhamair dalam kata ganti. Kan Rabbi firli, untukku, warhamni, wajuburni, warfa'ni. Ini kan saya semua. Namanya kalau dalam ilmu nahwu mutakallim wahdah, yaitu yang untuk saya. Kalau kita itu Rabbana ighfir lana warhamna wajuburna warfa'na, itu namanya mutakallim ma'al ghair, artinya kita atau kami. Kalimat-kalimat kata ganti itu bilafzil ifrad, dengan lafaz mufrad. Mufrad itu untuk satu orang, berarti untuk saya. Walau imaman, walaupun posisinya dia sebagai imam, kecuali doa kunut. Kalau doa kunut, kalau sendiri ya Allahumma hdini, tapi kalau dia imam Allahumma hdina. Lah Allahumma hdini itu namanya mufrad, satu untuk saya sendiri. Kalau Allahumma hdina itu artinya untuk kita atau kami, jamak. Kalau dalam nahwunya namanya mutakallim ma'al ghair. Orang yang berbicara, saya, dan juga yang lain, berarti untuk jamaah. Li'anna tafriqah, karena sesungguhnya perbedaan bainahu wa baina ghairihi, antara mufrad dan jamak, khasatan hanya khusus bil kunuti, dalam doa kunut. Kalau saya kadang yang agak janggal itu yang diambil dari ayat Quran dirubah. Nah, kalau saya pribadi enggak. Saya lebih memilih doa yang lain. Seperti yang itu Robbayani Sogiro itu. Gimana sih sebelumnya kok lupa malah. Yang Robbayani Sogiro itu. Yang Quran kan dari Quran itu kan, aslinya dari Quran itu. Kalau Firli bukan, awalnya bukan Firli. Waqfir lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dari Quran. Kalau saya pribadi kalau dari Quran enggak berani merubah-rubah. Nah, itu kan ya walaupun ada teman, kalau saya pribadi enggak, mending pakai doa yang lain karena ini dari Quran. Ya mending doa yang lain lah. Saya kadang agak janggal, maksudnya janggal itu apa ya? Saya pribadi kalau memang Quran ya udah biar apa adanya gitulah. Tapi karena kita ada yang mengamini kita sebagai imam, yo milih redaksi doa yang lain. Toh doa yang lain yo banyak. Misalnya Rabbana ighfir lana wa liwalidina dan seterusnya. Kalau yang dari Quran ya biarkan apa adanya. Wa yusannu, dan sunnah lil munfaridi untuk loncat enggak? Qala Aswaifi fit Tuhfatil Habib, berkatalah Imam Aswaifi dalam kitab Tuhfatul Habib. Wa yusannu, dan sunnah lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendirian. Wa imamin mahsurina, dan imam yang ditentukan rodu, makmumnya ridho, bitatwili, dengan membaca panjang, ayyazidu, untuk menambah, ala dzalika, dalam bacaan itu tadi, Rabbi firli warhamni dan seterusnya, dengan tambahan Rabbi habli qalban
taqiyan. Lah, setelah taqiyan itu apa? Nakiyan. Oh. Ini saya punya kitab dua, yang satu tidak ada kata nakiyan masalahnya. Kalau ini ada kitab yakin. Minasyirki bariyan la kafiron wala syakiyan intaha. Kalau memang ia jadi imam, kalau yang terbiasa dengan sholat panjang, selain Rabbi fili warhamni wajburni warfahni warzubni wabini wahafini wa'fuhanni, silahkan ditambah Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syakiyan. Rabbi ya Tuhanku habli, karuniakanlah kepadaku qalban hati. Kalau kalban asu, kalau qalban hati. Qaf sama kaf bedanya tipis. Kalau qaf qalban artinya hati, kalau kalban asu. Nah iya, kolbun artinya hati, kalau kalbun asu. Macam kalau manajemen kalbu berarti ngatur asu. Berarti kalau kolbu hati, kalau kalbu asu. Ya Allah, aku meminta hati taqiyan yang takut atau yang bertakwa, naqiyan yang bersih, minasyirki dari kesyirikan, barian dan baik, la kafiron bukan hati yang ingkar, wala syakiyan dan bukan hati yang sengsara, merana. Syakiyan itu merana. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz, penanya Ustaz. Kalau ada ayat Quran yang dibuat doa tapi ditambah gitu Ustaz, itu bagaimana?